Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Ardelia Wahyudi dengan NIM 22030214069 dari kelas Matematika 2022B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jaminan hak konstitusional warga negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hak konstitusional adalah seperangkat hak bagi warga negara yang disepakati, diatur, dan dijamin pemenuhannya berdasarkan konstitusi negara. Keberadaan hak konstitusional ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pemenuhan dan perlindungannya dalam konstitusi negara. Hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada tiga, yaitu yang pertama, state responsibility atau tanggung jawab negara, yang kedua, citizens right atau hak warga negara, dan yang ketiga, human rights, yaitu hak asasi manusia. Yang pertama, kita bahas yaitu state responsibility atau tanggung jawab negara. Nah, tanggung jawab negara ini hak konstitusional bagi warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu dengan bunyi melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selain dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, state responsibility atau tanggung jawab negara ini juga tercantum pada pasal 34 ayat 1 dan 2, lalu pasal 33 ayat 3. Yang kedua yaitu the citizens right atau hak warga negara. Hak warga negara ini tercantum pada pasal 26 dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada ayat pertama yang berbunyi yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan juga ada pada ayat kedua yaitu berbunyi penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selain pada pasal tersebut, hak warga negara ini juga ada pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat pertama dan ayat kedua yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pada ayat kedua berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, yang ketiga yaitu human rights atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Nah, hak asasi manusia ini juga tercantum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28A sampai pasal 28 bab 10A. Yang pertama yaitu hak untuk hidup, kemudian hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan yang terakhir adalah hak anak. Nah, hak asasi manusia itu ada dua, yaitu ada non-derogable rights atau hak yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya, dan ada juga yang derogable rights atau hak yang boleh dikurangi dalam pemenuhannya. Nah, yang kita bahas sekarang adalah yang hak yang tidak boleh dikurangi dalam pemenuhannya, yaitu ada hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan yang terakhir adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Nah, yang selanjutnya yaitu hak yang boleh dikurangi dalam pemenuhannya. Ini tercantum pada pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berisi dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.